Yesus baik. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan terpancar dari wajah kita. Ketika kita senyum kepada saudara kita, kita percaya sukacita Tuhan menjadi bagian saudara. Amin. Amin. Oke. Saudara siap memuliakan Tuhan? Saudara siap memuliakan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau pada saat ini Tuhan, ketika kami menyerukan nama Engkau Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dengan iman kami katakan Tuhan, kuasa-Mu memenuhi kami. Dengan sukacita Tuhan, kami bersorak-sorai bersama-sama di tempat ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan Dia. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes. Yes Lord. Here we go. Come on. Clap your hands. Yes Lord. We give you all the praise. We give you all the praise Lord. Yes Lord. Mari sama-sama nyanyikan. Sometimes you gonna dance through the darkness. Praise to the fire. Praise when it don't make sense. Sometimes you gonna stay down the
everywhere, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau menyerukan nama Engkau. Karena Engkau besar Tuhan. Kuasa-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami mau membawa hidup kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau datang ke hadirat Engkau saat ini Tuhan. We give you all the praise. We give you all the praise Lord. Yes Lord. Mari saudara angkat tangan saudara. Kita menyembah Tuhan pada saat ini. Thank you Lord. Yes Lord. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena Engkau Tuhan, tapi karena
segala yang baik dari-Mu Tuhan. Segala yang baik ada karena-Mu. Yes Lord, thank you Jesus. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju hanya padamu. Yes Lord, we give you all the praise. We cry out to you. All the good thing is from you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami naikkan Tuhan pujian kami ke hadapan Engkau. Biarlah harum bagi nama-Mu Tuhan. We're gonna tell the story about you, Lord. We're gonna tell the story about you, Lord. About the goodness of God. About the goodness of God. Thank you, Jesus. Now I'm alive to tell the story how
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan yang memanggil kami Tuhan. Saat kami masih berdosa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau. Tuhan yang datang menyelamatkan. Tuhan yang datang memanggil kami saat kami masih berdosa. Sama seperti tulis di 2 Timotius 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat Engkau, buat pribadimu, buat Yesus yang Engkau berikan bagi kami untuk menyelamatkan kami. Dan kasih-Mu tidak berhenti sampai Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan bagi setiap kami panggilan yang mulia, panggilan yang kudus Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan kami, tapi karena maksud dan tujuan Engkau, oleh karena kasih karunia Engkau, oleh karena rahmat Engkau sendiri melalui Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami gereja Engkau Tuhan untuk menghargai panggilan Engkau yang kudus. Panggilan Engkau Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat bagi setiap orang lain yang ada sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami hidup dalam panggilan Engkau Tuhan, kasih karunia Engkau cukup bagi kami, rahmat Engkau cukup bagi kami, dan kami tidak akan pernah kekurangan satu pun yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat keselamatan dan buat panggilan Engkau yang Engkau berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dan bagian itu kami mau melepaskan berkat Tuhan bagi setiap anak-anak kami Tuhan, bagi setiap generasi yang akan datang, bagi the next generation Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Biar kasih, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian mereka Tuhan. Biar roh yang takut akan Tuhan menjadi bagian mereka Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi generasi yang 10 kali lebih baik dari kami Tuhan. Generasi yang mencintai Engkau, generasi yang mengasihi Tuhan. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit Tuhan. Dan benar Tuhan, generasi mereka Tuhan, mereka akan memerintah. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya karena Engkau dan rencana Engkau yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar roh mereka, jiwa mereka, tubuh mereka terpelihara sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Engkau cukup bagi mereka Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada, dan pengharapan mereka tidak akan pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kau ajar kami, tolong kami gereja Engkau Tuhan, untuk dapat menolong mereka Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kejayaan, kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan kami, Raja kami, penyelamat kami, penolong kami, penyembuh kami, penyedia kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berikan segala hormat bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Tuhan kami berdoa. Sama-sama katakan amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Saudara silakan duduk. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati lewat pujian dan penyembahan. Saya BRC Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan di Gereja Evangelis Manado. Atas nama Gembala dan tim pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di kebaktian Gereja Evangelis Manado. Sebagai bagian dari keluarga besar Every Nation di seluruh dunia, kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja
dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Inilah DNA kita, saudara. Inilah kita sebagai Every Nation. Kita ada untuk menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di kampus kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, kita ada untuk menghormati Dia. Dan kita mendirikan gereja dan pelayanan kampus seperti apa yang sementara dilakukan oleh Every Nation Manado. Kita sementara planting church di Minahasa Utara. Kita betul-betul sungguh hidup dalam panggilan ini. Jadi ini tidak hanya sekedar menjadi slogan semata, saudara, tapi betul-betul kita hidup dalam panggilan ini. Berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita tidak hanya hidup untuk bagi diri kita sendiri, kita juga mengasihi orang lain. Dan untuk itu ada 5 nilai penting yang perlu kita hidupi setiap hari. Pertama adalah the Lordship of Jesus Christ. Betul-betul Tuhan menjadi Tuhan dan penguasa dalam hidup kita. Kita hidup dalam budaya penginjilan, evangelism. Kita menghargai bahwa kita dipanggil, kita ada saat ini loh karena Injil. Ketika kita menerima Injil, kita pun akan melepaskan, mengabarkan Injil itu kepada setiap orang di sekeliling kita. Dan kita dimuridkan untuk memuridkan, discipleship. Pastikan siap, saudara, ada dalam proses pemuridan, karena pemuridan bagi saya pribadi adalah proses seumur hidup, saudara. Tidak berhenti, tetapi akan terus berlanjut. Dan kita pun dipanggil untuk memuridkan orang lain, menolong orang lain untuk mengikut Kristus. Dan kita menjadi, sama seperti Alkitab katakan, menjadi pemimpin. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Leadership, kita hidup dalam nilai kepemimpinan. Minimal kita bisa memimpin hidup kita untuk betul-betul hidup dalam mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dan nilai yang terakhir, kita adalah keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Kita adalah keluarga. We are family. Saminggi dan kadang saudara mereka adalah keluarga saudara. Walaupun mungkin baru kenal hari ini, mereka adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Keluarga di dalam rumah Tuhan. Keluarga ada kasih di sana. Amin. Keluarga ada gesekan di sana. Saudara akan bergesek dengan saudara di samping kiri kanan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita bergesek, kita semakin dimurnikan, bahkan kita semakin mengenal saudara kita, bahkan kita akan semakin mengasihi saudara kita. Amin. Kita bergesek mungkin sakit, tetapi kita tidak akan saling meninggalkan, bahkan kita akan semakin mengasihi. Amin. Itulah kita, saudara, Every Nation. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan dan menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kita, saat ini kita akan meninggikan Tuhan lewat pemberian kita di rumah Tuhan, lewat persembahan saudara, lewat persepuluhan saudara. Dan ada ayat firman Tuhan sebelum kita sama-sama memberi di rumah Tuhan, di Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa segala hal yang kita miliki, hidup kita, pekerjaan kita, sekolah kita, setiap pencapaian kita, maupun dalam keuangan kita adalah dari Dia. Amin. Semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, oleh Dia, dan kepada Dia, untuk Dia. Oleh karena itu, alasan kita memberi di rumah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat panggilan kudus, panggilan yang luar biasa, panggilan untuk mengikuti Engkau dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang baik yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini, kami bersyukur buat setiap berkat Engkau yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya semua yang kami miliki adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau. Karena Engkau yang layak.
Tuhan, kami memberi di rumah Engkau dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati Engkau, untuk mencukupkan segala hal yang kami butuhkan. Karena Engkau Allah penyedia bagi kami. Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Bahkan sebelum kami meminta Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi kami. Kami percaya kepada Engkau, kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara, saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai lewat account bank gereja yang ada di depan. Dan sementara Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, ada pengumuman penting yang dapat menjadi perhatian kita bersama, yaitu kami mengajak setiap saudara yang ada dalam proses one to one, dalam proses pemuritan pribadi, maupun yang sementara dalam proses one to one, yang sudah sampai di pelajaran 3, bab 3, untuk bergabung dalam Victory Weekend yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 dan 16 September jam 9 pagi di gedung gereja ini. Kenapa kita mengadakan Victory Weekend, saudara? Karena dalam Victory Weekend betul-betul kita ditanamkan dasar-dasar kekristenan. Saudara, ketika rumah itu dibangun, harus memiliki dasar yang kuat. Karena saat ketika ada goncangan, ada gempa, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Hal yang sama ada terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak hanya, betul kita perlu menerima Tuhan, kita perlu diselamatkan, kita perlu menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita perlu belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati. Karena dalam kehidupan kita pasti ada tantangan yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita perlu dasar yang kuat. Oleh karena itu, Victory Weekend bertujuan untuk menanamkan dasar-dasar Kristenan yang kuat bagi setiap orang percaya. Amin. Oleh karena itu, let's join in our Victory Weekend 9 dan 16 September. Dan untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi staf gereja setelah kebaktian ini untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Demikian pengumuman bagi kita semua sepanjang minggu ini. Saudara siap untuk firman Tuhan? Are you ready for the word of God? Kita sambut Pastor Rivo Ferdian Arko Kakunsi yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Coach Berce. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, kami bersyukur, bersuka cita bisa bersama-sama dengan setiap saudara pagi hari ini. Jika ini kesempatan pertama kali saudara beribadah bersama-sama dengan kami, welcome. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Nama saya Rivo, saya salah satu pastor di gereja ini. Wakili Pastor Leopold sebagai gembala dan seluruh tim kami welcome menyambut setiap saudara dalam keluarga rohani ini. Amin. Berapa saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya bersyukur, terima kasih kepada Pastor Leopold dan bahkan seluruh tim kepimpinan untuk kepercayaannya sehingga saya bisa didukung untuk memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah bersama-sama menyelesaikan selama 1 bulan kemarin satu seri khotbah yang begitu sangat memberkati. Secara pribadi saya diberkati dan bahkan saya semakin terdorong untuk lebih murni, lebih lagi melayani sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Dan saya percaya pun saudara diberkati dengan seri khotbah yang kita lalui sepanjang bulan kemarin. Berapa dari saudara merasa diberkati ketika kita belajar bersama-sama dari The Act of Service? Amin. Nah, dan satu hal yang saya bisa simpulkan dari apa yang kita pelajari bulan lalu adalah bagaimana Tuhan telah memanggil setiap kita,
Amin. Tuhan telah memanggil setiap kita, saudara dan saya, untuk bersama-sama melayani. Katakan melayani. Kenapa? Karena Allah sendiri, Tuhan sendiri, Dia yang telah terlebih dahulu melayani kita. Amin. Itu yang kita bisa pelajari dari seri khotbah kemarin, yaitu Act of Service. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan satu bagian firman Tuhan yang baru, seri khotbah yang baru, yaitu timeless. Katakan sama-sama timeless. Tak habis-habisnya, tak lekang oleh waktu, sesuatu yang ketika dikatakan timeless, sesuatu yang kekal, sesuatu yang apapun zamannya, dia akan tetap selalu ada. Apa inti dari pemberitaan kita hari ini? Apa inti dari pemberitaan yang ingin kita sampaikan melalui seri Timeless ini? Yaitu satu kata Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu Injil, the Gospel. Bahwa kita bersama-sama akan melihat, mengeksplor, menemukan kebenaran mutlak. Katakan sama-sama, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak di tengah dunia yang hidup, saudara, kita hidup di era di mana segala sesuatu begitu relatif hari ini, tergantung siapa yang melihatnya, maka itu dianggap benar. Tergantung pandangan, tergantung pemikiran, bahkan tergantung mungkin opini kebanyakan orang, maka itu dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi Injil adalah kebenaran mutlak yang telah teruji melalui rentetan waktu, betul? Melalui masa yang begitu panjang, ribuan tahun, dan bahkan masih kita perlukan. Perhatikan sebelah kiri kanan saudara, katakan kamu perlu Injil. Bahwa hari ini pun setiap kita memerlukan keberadaan Injil dalam kehidupan kita. Amin. Seri ini bertujuan untuk menolong dan bahkan memperlengkapi setiap saudara dan saya, bagaimana kita memiliki pemahaman yang menyeluruh, komprehensif akan apa itu Injil, sehingga kita bisa hidup di dalam Injil, hidup oleh Injil. Bukan karena kita Kristen dari lahir Bapak Saudara, bukan bahkan karena kita berada di kota yang begitu Kristen, tidak menjamin sepenuhnya bahwa kehidupan kita sepenuhnya dibangun di atas Injil. Amin. Karena kalau kita cermati lebih dalam, pemahaman masalah kebanyakan orang adalah sebenarnya dua hal yang membuat kita bermasalah dengan Injil. Kita tidak paham secara komprehensif maupun kita tidak paham secara formatif, saudara. Apa itu maksudnya komprehensif? Yang kita pahami mengenai Injil hanya sesuatu yang parsial, hanya separuh. Saudara, misalnya kita berpikir bahwa Injil hanya melulu tentang keselamatan atau tentang relasi hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya Injil juga adalah tentang relasi seluruh ciptaan dengan Allah. Amin. Kita juga berpikir bahwa Injil hanya mengenai keselamatan pribadi. Tetapi sebenarnya Injil juga mengenai pembaharuan, regeneration, pembaharuan mengenai akan seluruh ciptaan, saudara. Itu tidak komprehensif. Masalah kita yang kedua adalah tidak formatif. Yang kita paham mengenai Injil bahwa Injil hanya sesuatu yang abstrak. Hanya sesuatu yang tidak dia bukan realitas konkret yang bisa mengubahkan hidup kita. Saudara, kita berpikir bahwa Injil tersebut tidak meresap sungguh-sungguh ke dalam diri kita sehingga cara pikir kita, cara kita bersikap, cara kita bertingkah laku, cara kita berhubungan dengan sesama rusak semuanya karena tidak ada Injil di dalamnya. Seorang guru teologi, penulis terkenal Don Carson menulis begini, saudara. Sebuah generasi yang berasumsi bahwa mereka paham akan Injil akan melahirkan generasi yang meninggalkan Injil. Hanya kita berasumsi hari ini bahwa oh ya, kita tahu itu Injil. Apa itu Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa itu Injil? Berita kabar baik tentang Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Betul, semua itu betul. Tetapi kalau kita hanya sampai kepada asumsi bahwa oh ya, saya datang di gereja untuk mendengar Injil, tetapi tidak sepenuhnya kita betul-betul mendapatkan dan diubahkan oleh Injil, maka bisa jadi generasi sesudah kita mereka akan meninggalkan apa itu Injil. Maka tidak heran sebuah gereja sebenarnya hanya berjarak satu generasi dari kepunahan. Kalau
kita tidak terus-menerus memberitakan Injil untuk dihidupi. Amin. Dan saudara, mari kita bersama-sama melihat khotbah hari ini dengan tema yaitu Gospel in the Past. Bahwa pemahaman menyeluruh mengenai Injil dan apa relevansinya bagi kita hari ini tidak akan bisa dilepaskan dari pengertian tentang apa yang telah Allah kerjakan di masa lalu. Bagaimana kita hidup hari ini, bagaimana Injil menguasai kehidupan kita hari ini, tidak bisa dilepaskan daripada apa yang Allah telah lakukan di masa lalu. Dan mari kita lihat bersama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dua ayat yang akan kita baca hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama in honor of the reading, for the reading of the word. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh kami meminta biar Engkau yang berfirman jauh ke dalam hati kami. Roh Kudus, bukalah telinga rohani kami. Terangilah mata rohani kami untuk kami mengerti pengharapan yang terkandung di dalam berita Injil yang kami dengar pagi hari ini. Hamba-Mu berkata-kata sebatas pengetahuan informasi manusia. Tapi Roh Kudus, Engkau yang sanggup mengerjakan transformasi dalam hati kami oleh kebenaran yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berkati pemberitaan firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, Paulus menulis ayat yang kita baca hari ini di dalam satu bagian yaitu surat kepada gereja di Efesus. Dia menulisnya dengan tujuan sederhana yaitu supaya gereja yang menerima, jemaat yang menerima suratnya ini kemudian dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan mereka menjadi gereja yang kuat, gereja yang berbuah, gereja yang dipenuhi dengan hikmat, gereja yang dipenuhi dengan kasih oleh karena pemahaman mereka akan Allah dan apa yang telah Allah kerjakan di dalam keselamatan. Paulus merindukan supaya gereja itu sungguh-sungguh menjadi kuat dan bertumbuh ketika mereka mengerti apa maksud dari penebusan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Kenapa saudara? Karena mengingat kota Efesus adalah salah satu kota penting dalam kekaisaran Romawi saat itu. Kota Efesus dikenal sebagai kota yang ramai dengan berbagai kuil yang didedikasikan untuk penyembahan berbagai macam dewa-dewa, dewa-dewi berhala di era Greco-Roman, Yunani Romawi. Di tengah-tengah keberadaan yang begitu majemuk seperti itu saudara, ada berbagai macam penyembahan berhala di sana, ada pusat pendidikan di sana, ada kehidupan yang begitu tertata di sana oleh budaya dunia. Paulus mengingatkan mereka bahwa gereja di sana, dia yang merintis gereja di sana, dia yang pergi memberitakan firman di sana, bahwa dia mengingatkan supaya mereka tetap kuat dan tetap bertumbuh dan tetap berbuah dengan pemahaman akan Injil. Kesimpulannya adalah Paulus mau bilang, the gospel story is our story. Bahwa kisah Injil akan membentuk kisah kehidupan setiap manusia. Kisah Injil, cerita tentang Injil, tentang karya keselamatan Allah akan dan seharusnya membentuk kehidupan setiap kita. Ada amin saudara? Betul? Tetapi pertanyaannya adalah how is our story today? Bagaimana kisah kehidupan setiap kita? Setiap saudara bergumul dengan keadaan kita masing-masing. Betul? How is your family story? Betul? How is your relationship story? How is your career story? How is your friendship story? How is your study story?
Bagaimana kisah tentang berbagai hal dalam hidup kita. Apakah saudara, kisah hidup kita hari ini menyiratkan atau menunjukkan kemenangan yang telah terjadi oleh karena kuasa Injil atau tidak? Itu pertanyaannya. Atau justru kita sedang, perhatikan saudara, kita justru sedang babak belur dalam kehidupan ini karena kita kehilangan titik acuan yang seharusnya, yaitu Injil. Amen. The gospel story should be our story. Bahwa Injil bukan hanya titik awal kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tapi Injil adalah titik acuan, Saudara. Saudara tahu titik acuan? Titik tengah di mana segala sesuatu berputar di dalamnya. Kapanpun kemudian kita merasa bahwa, oh saya keluar jalur. Maka kita kembali dan revolve around the center, which is the gospel of Christ. Ada amin? Saudara, kita bisa merasa baik-baik saja hari ini. Betul? Sekalipun Anda merasa baik-baik saja tanpa Injil, tanpa penyerahan diri penuh kepada Kristus dan penyerahan diri kepada karya salib, dengar baik, Anda sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Amin. Sekalipun kita merasa baik-baik saja, tetapi tanpa Injil, hidup kita, pencapaian kita, kesenangan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, saya katakan tidak bermakna. Amin. Karena tanpa Injil kita kehilangan dua hal, saudara. Tanpa Injil kita kehilangan makna hidup saat ini. Dan kita kehilangan tujuan hidup yang kekal nanti. Tanpa Injil, Bapak Ibu Saudara. Jadi silakan lakukan apa yang kita mau lakukan. Silakan lakukan apa saja yang kita mau lakukan saat ini. Tapi dengar baik, tidak ada satupun dari semua itu yang bisa menyelamatkan kita. Betul? Kita bisa melakukan semua apa yang baik. Saudara bisa bekerja dengan baik. Saudara kita bisa berkarir dengan begitu produktif. Betul. Kita bisa studi dan mendapatkan nilai terbaik. Betul. Kita bisa bergiat dalam seluruh usaha pekerjaan sehingga berbagai macam profit bisa kita dapatkan. Kita bisa bergiat dengan berbagai hal. Kita menjadi terkenal. Orang menjadi terberkati dengan hidup kita. Tapi semua yang baik itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita di luar Injil. Amin. Sebaliknya, ketika kita menerima berita Injil dan diubahkan oleh Injil, maka kita akan menjalani hidup ini, saudara, dengan apa? Dengan penuh makna dan kepastian. Katakan makna dan kepastian. Katakan sebelah kiri kanan saudara, hey, hidupmu bermakna, hidupmu penuh kepastian di dalam Injil. Amin. Pertanyaannya adalah, how is our story today? Bagaimana kisah kita hari ini? Atau lebih tajam lagi kalau saya bisa bertanya, how is the gospel story in your life today? Bagaimana kisah Injil itu di dalam kehidupan saudara? Amen? Bahwa kisah kita hari ini harus dibentuk oleh kisah Injil. Apa yang telah Allah lakukan di masa sebelumnya, di masa lalu. Kita bukan orang-orang yang melihat bagaimana Yesus disalibkan. Betul? Kita tidak melihat secara kasat mata. Kita tidak mengalami bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan mata kepala, melihat bagaimana Yesus hidup dan berjalan. Tetapi hari ini kebenaran yang kita tahu dari masa lalu itu dapat membentuk hidup kita dengan penuh lebih makna. What is the gospel story? Apa kisah Injil itu dan bagaimana dia bisa berdampak dalam kehidupan kita? Dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, here is the gospel story. Ini kisah Injil itu. Efesus 2 ayat 8-9, tadi yang kita baca. Sebab, karena apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan apa? Hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. This is the gospel story. Keselamatan kita adalah sepenuhnya pekerjaan Allah. Keselamatan adalah karya Allah semata. Katakan ini kepada diri saudara baik-baik. Keselamatan adalah
karya Allah semata. Karena kasih karunia, dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. The gospel story, kisah Injil itu adalah mengenai apa yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bagaimana Allah mengerjakan keselamatan kita? Apa karya itu? Apa karyanya saudara? Bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. We are saved by grace through faith. Bahwa karya Allah itu adalah keselamatan hanya karena apa? Kasih karunia oleh iman. Karena kasih karunia oleh iman. Katakan sama-sama, karena kasih karunia oleh iman. Atau dengan kata lain dikatakan, karena kasih karunia melalui iman. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Untuk memahami ini, kita perlu menyadari siapa kita di dalam bingkai firman yang tertulis ini. Paulus katakan, karena apa? Karena kasih karunia, siapa diselamatkan? Kamu. Dia bilang kepada gereja di Efesus, jemaat, kamu diselamatkan. Bagaimana keadaan kamu yang dimaksud Paulus ini? Itu pun menunjuk kepada kita. Di Efesus 2 ayat 1 dikatakan begini, siapa kamu itu dan bagaimana keadaan kamu itu? Kamu dahulu sudah apa? Katakan sama-sama, kamu dahulu apa? Sudah mati. Katakan sekali lagi, 2, 3. Sudah mati. Kamu dahulu sudah mati karena apa saudara? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Berarti saudara, sebelum Kristus, di luar Kristus, in the past, we were dead. Betul? Kita adalah orang-orang mati karena pelanggaran dan dosa. Dan kematian kita bukanlah kematian secara jasmani. Tetapi kematian kita adalah kematian yang terburuk. Saudara tahu kematian yang terburuk? Kematian secara rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani, kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kita terpisah dari Dia yang memberikan kehidupan, saudara. Kita terpisah dari Bapa, dari Allah yang memberikan nafas hidup kepada debu tanah yang diciptakan. Betul saudara? Siapa kita? Kita debu tanah. Firman Tuhan katakan, Dia membentuk kita, Dia menjadikan kita. Kita cuma debu tanah. Saudara tahu debu tanah? Ini ada debu. Ini ada debu, saudara. Debu kumpul. Debu tanah lalu menjadi apa? Jadilah manusia. Lalu apa yang terjadi? Allah menghembuskan nafas hidup. Tetapi kemudian oleh karena pilihan manusia itu sendiri, yang kemudian menolak Allah, keterpisahan yang kekal itu tidak terhindarkan. Betul? Kita terpisah dari Allah. Apapun keadaan kita hari ini saudara, faktanya Injil menunjukkan bahwa di luar Kristus kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan itu adalah kematian yang terburuk. Betul? Saudara pikirkan diri saudara hari ini. Ambil waktu 30 detik ke depan. Pikirkan diri saudara hari ini, atau pikirkan keluargamu, atau pikirkan teman terdekatmu, pikirkan sahabatmu, pikirkan kerabat, atau bahkan musuh Anda. Atau bahkan kalau saudara sulit berpikir, pikirkan dirimu sendiri hari ini. Dan bayangkan seperti apa rasanya, seperti apa jadinya kalau saudara mati secara rohani. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman. Itu kita. Siapa kita? Kita binasa karena pilihan kita yang membuat kita berdosa. Tapi kemudian oleh Kristus, karena kasih karunia kita diselamatkan. Saved by grace. Amin. Bahwa kita adalah orang-orang mati secara rohani dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Katakan sama-sama,
oleh kasih karunia saya diselamatkan. Amin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Karena saudara, apa tadi kita katakan, debu tanah dibentuk, diberikan gambaran Allah, lalu kemudian diberi nafas kehidupan, berontak melawan Allah, mati secara rohani, tapi oleh kasih karunia Tuhan bilang apa? Dia menghidupkan kita. Dia memberikan kehidupan yang baru. Pikirkan saudara, Allah datang mengorbankan anaknya agar kita diselamatkan. Pikirkan saudara baik-baik. Betapa hina dan betapa bobroknya diri kita ini, saudara. Betapa hina dan betapa bobroknya diri kita ini. Saya kasih satu bukti Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2. Saya tidak taruh di slide, tapi dengarkan baik ini. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Bukan 2. Kejadian 3. Perhatikan Saudara. Kejadian 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Ini kisah ketika manusia ketahuan berdosa. Oke? Manusia kedapatan berdosa. Dan kemudian Allah deal dengan mereka. Kita semua tahu ceritanya, betul? Bagaimana Allah memberikan konsekuensi. Yang terjadi adalah salah satu bagian penting untuk menunjukkan betapa bobroknya kita bahkan di hadapan berita Injil yang Allah proklamasikan untuk pertama kali. Kisah Kejadian 3 ayat 19 katakan begini. Dengan berpeluh engkau manusia akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Siapa yang bicara? Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam? Di akhir dari semua penghukuman, di akhir dari semua konsekuensi karena dosa, manusia akan mengalami apa? Kematian jasmani. Walaupun bukan yang di ultimate, bukan yang terakhir. Tapi Tuhan bilang salah satu fakta yang akan kamu terima bahwa tubuhmu itu akan mati. Jadi Tuhan bicara mengenai kematian jasmani kepada Adam saat itu. Tetapi perhatikan ayat 20 saudara, ini menunjukkan betapa bobroknya manusia. Firman Tuhan katakan manusia itu, Adam, memberi nama apa? Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saudara bisa perhatikan betapa bobroknya manusia. Tuhan bilang apa? Hari ini karena dosamu kamu akan mengalami kematian jasmani. Tapi kemudian setelah dengar itu, apa yang respon Adam pertama kali? Dia memberi nama kepada istrinya. Dia lupa bahwa sebelumnya dia bilang apa? Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi justru di hadapan Tuhan yang baru bicara mengenai kematian, Adam berkata apa? Ibu dari semua yang hidup. Sudah rangkap? Tuhan bicara kematian jasmani loh. Tapi Adam melawan Allah. No, kita tidak terima kematian. Karena kita percaya melalui dia ada kehidupan. Saudara menangkap? Betapa jahatnya kita bahkan di hadapan kasih karunia Allah. Betul? Betul saudara? Dia melawan Allah dan dia menunjukkan betapa hina dan bobroknya kita ini di hadapan kasih karunia Allah. Tetapi saudara, perhatikan Efesus 2 ayat 4 sampai 5 berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Apa di sana dikatakan? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Wow. Manusia yang mati tadi, manusia yang mati secara rohani dibilang apa? Oh no, semua akan tetap hidup. Betul? Dibilang ibu dari semua yang hidup. Saudara lihat, itu bahasa pemberontakan pada Allah. Padahal Tuhan bilang, kamu akan mengalami
kematian jasmani. Tetapi sekalipun demikian saudara, sekalipun manusia berdiri dalam kehinaan dan kebobrokannya menentang Allah. Tapi firman Tuhan katakan apa? Allah yang kaya dengan apa saudara? Rahmat. Saudara tahu apa itu rahmat? Mercy. Mercy, kita tidak mendapatkan apa yang pantas untuk kita dapatkan. Harusnya Adam waktu bilang begitu, Tuhan dengan seluruh kemahakuasaannya, bisa nggak dia langsung hukum Adam saat itu? Bisa nggak dia langsung lempar dan binasakan Adam? Bisa, betul? Tetapi apa yang terjadi saudara? Ayat 21 dari Kejadian 3 tadi, saudara baca, harusnya saudara menangis. Tidak, ini semua dia akan menjadi ibu dari segala yang hidup. Kami akan tetap hidup sekalipun kami melawan engkau. Lalu yang terjadi ayat 21 saudara, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan tidak membinasakan manusia yang melawan ini. Tapi oleh rahmat dan karena kasihnya yang besar, apa yang Allah lakukan? Dia ambil satu ciptaannya, lalu dia bunuh di depan mereka. Untuk apa saudara? Untuk diambil kulitnya dan ditutupkan kepada mereka. Menggantikan apa saudara? Menggantikan semak, rerumputan yang mereka pakai. Pernah pakai baju dari tumbuhan? Sakit, gatal saudara. Tapi Allah mengorbankan. Disitulah Injil terjadi. Allah mengorbankan ciptaannya sebagai gambaran bahwa satu saat nanti bukan lagi ciptaan yang dikorbankan untuk menutupi dosamu. Tapi anaknya yang dia kasihi. Karena rahmatnya, karena kasihnya yang besar. Amin. Saudara, kita sebagai manusia, kita menghargai kewajaran, fairness. Betul? Kalau buat salah, harus dapat apa? Punishment, hukuman. Betul? Kalau berbuat apa yang baik, pasti dapat reward. Betul? Tetapi Injil, saudara buat kesalahan, but you get reward. Itulah kasih karunia. Ruci, curang, tidak adil? Betul, tidak adil. Injil sepertinya tidak adil. Di mana bagian keadilannya, saudara? Buat salah, tapi kemudian dapat hak istimewa dijadikan anak Bapa. Karena bagian yang tidak adil sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara buat salah harusnya dapat hukuman, yang buat apa yang benar harusnya dapat reward, penghargaan. Tetapi kita di dalam Injil, oleh Injil kita mengerti, kita yang keliru, kita yang salah, kita yang bobrok dan hina, tapi justru kita mendapatkan privilege sebagai anak Allah. Karena hukumannya telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amen. Jadi kita yang mati karena dosa dan karena pelanggaran kita yang mati karena dosa dan karena pelanggaran kita diselamatkan oleh Allah semata-mata karena kasih karunia-Nya yang melimpah. Kita diselamatkan karena kasih karunia dan oleh iman, melalui iman. We are saved by grace through faith. We are saved by grace through faith. Slide selanjutnya. Apa maksudnya through faith? Apa maksudnya melalui iman, saudara? Salah satu gambaran yang paling bisa menolong, saya setuju dengan ini adalah kalau kita semprot tanaman atau cuci motor atau cuci kendaraan, saudara pakai selang, betul? Tapi tujuannya adalah supaya air itu bisa sampai di tujuan di benda yang kita kehendaki, betul? Saat kering kita butuh air, betul? Air adalah bagian pentingnya. Tetapi air itu dikomunikasikan oleh
selang. Betul? Selang tidak memuaskan dahaga atau tidak, selang itu tidak memenuhi kebutuhan akan air. Tetapi air itu sendiri yang akan memenuhi kebutuhan akan air. Tetapi selang itu juga saudara mampu untuk mengantarkan air itu ke tempat di mana dia diperlukan. Saya mau bilang begini saudara, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Iman juga adalah pemberian Allah. Amin. Karena kita tidak mampu pada dasarnya. Saudara ingat kita apa? Mati secara rohani. Betul? Katakan mati secara rohani. Kita mati secara rohani, kita tidak mampu untuk beriman kalau Allah tidak mengaruniakannya. Kalau Allah tidak memberikannya. Jadi Allah Tuhan membuat kita mampu beriman dengan menuntun kita kepada kesadaran akan keselamatan. Berapa dari saudara yang telah mengalami kelahiran kembali? Saudara memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saya masih ingat sampai hari ini, 24 Desember 2006, ketika saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya bertobat bukan karena kemampuan saya sendiri. Karena dalam keberdosaan kita, apa yang bisa membuat kita mengambil keputusan untuk bertobat? Tidak ada. Selain Allah sendiri yang menuntun kita, yang membuka mata kita. Waktu kita mengambil keputusan untuk berbalik kepada Allah, itu melalui iman yang Dia karuniakan. Dia membuka mata kita. Lalu kemudian kita dapat merespon dengan tindakan iman. Tindakan iman kita adalah respon dari kasih karunia sekaligus iman yang Allah berikan. Amin. Itu sebabnya Paulus, salah satu doa Paulus yang selalu kita doakan juga adalah Paulus berdoa supaya apa saudara? Supaya Dia menjadikan mata hatimu terang. Amin. Diiluminasi, diterangi. Jadi keselamatan kita adalah hanya karena kasih karunia dan hanya oleh iman di dalam karya Kristus di kayu salib. Ada amin? By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Katakan sama-sama. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Jadi, apa itu kisah Injil, saudara? Kisah Injil adalah keselamatan hanya karena kasih karunia oleh iman yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. That's the gospel story. Hal kedua yang terakhir yang ingin saya katakan pagi hari ini. How it should shape our story. Bagaimana selanjutnya kisah hidup kita dibentuk oleh kisah Injil ini. Here is our story should be. Perhatikan kembali Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi apa saudara? Pemberian Allah. Katakan sama-sama, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, lalu apa dikatakan? Jangan, katakan sama-sama, 2, 3. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Our story, kisah kita adalah kita tidak bisa membanggakan atau tidak bisa memuliakan apapun dalam hidup ini selain Allah sendiri. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang kita bisa muliakan, tidak ada yang bisa kita megahkan dalam kehidupan ini selain Allah sendiri. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Entahkah saudara berada, whether you are on the upside or you are now in the downside, apakah saudara sekarang sedang dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang mungkin tidak baik, Allah tetap layak untuk dimuliakan. Amin. Dan bahkan selain itu, oleh karena Injil, our story should be, harusnya kisah kita oleh karena Injil adalah seluruh hidup kita adalah bagi kemuliaan Allah. Amin.
seluruh hidup kita adalah bagi kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Amin. Perhatikan, what happened in the past? Apa yang terjadi di masa lalu? Kita berdosa. Betul? Tetapi Allah dengan kekayaan, rahmat dan kasih karunia yang besar, Dia menebus dan menyelamatkan kita. Sebelum kita tahu bagaimana Allah menyelamatkan kita, ayat ini juga mengatakan bukan hanya kenyataan bahwa kita mati oleh karena dosa. Tapi sebelum bahkan kita berdosa, dikatakan apa? Allah telah mempersiapkan. Katakan mempersiapkan. Allah telah mempersiapkan berbagai pekerjaan baik untuk kita supaya kita hidup di dalamnya. Amin. The comprehensive story of the gospel will shape our story for God's glory alone. Keseluruhan cerita Injil akan membentuk kisah hidup kita hanya bagi kemuliaan Allah. Amin. Apa pekerjaan baiknya? Pertanyaannya sekarang. Pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang kemudian dimerdekakan di dalam Injil? Efesus 3 sampai Efesus 6, sepanjang Efesus, saudara, Paulus menjabarkan berbagai rentetan pekerjaan baik yang bisa dilakukan setiap orang yang telah memahami bagaimana kehidupannya dimerdekakan dalam Injil. Paulus mengatakan di sana berbagai kisah mengenai bagaimana kita harusnya menjadi satu sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana kita dibangun sebagai satu bait Allah yang kudus. Bagaimana kita dibangun sebagai satu tubuh. Kita dijadikan manusia baru. Saudara dan saya dijadikan manusia baru dalam seluruh sikap dan tindakan. Kita dipanggil kemudian bagaimana menjadi anak-anak terang. Bagaimana kemudian kita hidup sebagai orang-orang yang bijaksana dan arif di tengah dunia yang bebal ini. Dan bahkan pada akhirnya saudara kita mengalami hubungan yang dipulihkan oleh Injil. Saudara baca Efesus, saudara dapat berbagai rentetan pekerjaan baik di sana. Bagaimana hubungan suami istri. Bagaimana suami istri yang hidup oleh Injil. Bagaimana anak dan orang tua oleh karena Injil. Bagaimana hamba dan majikan oleh karena Injil. Dan bahkan pada akhirnya setiap orang percaya, Paulus katakan, menjadi prajurit Allah yang siap tempur menghadapi berbagai peperangan rohani. Efesus 6, betul? Semua untuk kemuliaan Allah. Amin. To bring the message of the gospel. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. We are not working for salvation. Rather we are working out from salvation. Kita tidak berupaya apapun untuk keselamatan. Tetapi hari ini semua upaya, semua pekerjaan baik yang bisa kita lakukan adalah oleh karena apa saudara? Keselamatan. The gospel story is your story. Amen. Kisah Injil harus menjadi kisah hidup setiap saudara dan saya. Amin. Kisah Injil adalah kisah kita. Apa kisah kita? Bahwa kita diselamatkan by grace alone. Oleh karena kasih karunia. Hanya oleh karena kasih karunia. Dan hanya oleh iman di dalam karya Kristus. Sehingga pada akhirnya saudara apa? At the end of our story, hanya Allah yang dimuliakan. Amen. This is our story. This is the gospel story in our life. Sola gratia. Sola fide. Solus Christus. Soli Deo gloria. Amen. Sola gratia. Karena kasih karunia Allah, kita yang hina dan rusak ini diselamatkan. Sola fide. Dia memberikan iman dan kita merespon dengan iman. Kita ambil keselamatan. Terima kasih Tuhan. By faith alone. By faith di dalam karya Kristus Yesus. Solus Kristus. Hanya
Di dalam Yesus kita menemukan keselamatan. Sehingga pada akhirnya seluruh titik acuan ini menolong kita untuk hidup bagi siapa tuh saudara? Bagi kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Pertanyaan saudara bagi kita semua hari ini, seperti apa yang saya tanyakan tadi depan. How is your story today? Amen. Bagaimana kisah hidup saudara hari ini? Apakah saudara masih bergumul, bergulat dengan berbagai pola kebiasaan dosa? How is your story today? Atau saudara, are you still okay being apart from Christ? Apakah saudara merasa bahwa hidup saudara baik-baik saja tanpa Injil, tanpa penyerahan penuh kepada Kristus? Atau saudara mungkin ketika saudara merenungkan lebih lagi, how is your story today? Apakah hidup saya, did you realize that you encounter too many relational conflicts? Terlalu banyak konflik hubungan. Atau kisah kita hari ini adalah berbagai kekhawatiran kita, berbagai ketakutan kita memandang masa depan. Dengar baik saudara, perhatikan sebelum kita tutup dengan perjamuan. Banyak dari kita datang ke gereja, kita hadir di gereja, kita terlibat dalam pelayanan, atau kita terlibat dalam life group, atau berbagai macam kegiatan rohani lainnya, dan kemudian kita menyebut diri kita orang percaya, betul? Betul saudara? Tapi ingat, semua aktivitas rohani ini tidak dapat menyelamatkan kita. Bukan iman kita juga yang menyelamatkan kita, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dia memberikan kasih karunia itu, dan dia juga memberikan iman. Nah, iman kita adalah respon. Katakan sama-sama respon. Kita merespon tindakan Allah ini. Kita merespon kasih Allah ini. Dan ketika kita dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, maka semua yang bisa kita lakukan tadi, pelayanan kita, keterlibatan kita di gereja, bagaimana kita hidup, membangun kehidupan dalam Yesus, bagaimana kita membangun keluarga, semua respon tindakan iman kita ini menjadi sesuatu yang alami. Karena apa saudara? Karena kita menerima dan menghargai keselamatan yang Allah berikan. Amin. The gospel story is our story, is your story, should be your story. Kisah pengorbanan Yesus itu, saudara, saya berdoa, saudara ambil itu dan sungguh-sungguh dekap dan ambil erat dalam dirimu hari ini. Oh Tuhan, by grace alone, by faith alone. Terima kasih karena Tuhan berikan kepada kita, dan kita terima pagi hari ini. Kita respon dan kita mau hidup dalam keselamatan itu. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, biar setiap kami mengambil kesempatan ini untuk menerima karunia keselamatan yang Kau berikan, yang Kau kerjakan, yang telah Kau kerjakan bagi setiap kami. Kami terima kasih karunia, kami terima iman, kami terima kemampuan untuk beriman yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan, oleh iman kami merespon dan kami menanggapi karya keselamatan Yesus yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dan Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, kasih karunia dan iman yang kami terima dari Allah akan memberi kami kemampuan untuk mengerjakan semua pekerjaan baik, semua perkara baik yang Kau percayakan bagi kami dalam hidup kami setiap hari, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan pelayanan kami, bagi masa depan kami, bagi anak-anak kami. Tuhan, tolong kami untuk kami hidup oleh kasih karunia,
oleh iman, dan kami merespon dengan iman bahwa di dalam Engkau kami menemukan makna dan tujuan hidup kami hari ini, dan bahkan kami bersuka cita untuk kepastian kehidupan kekal di dalam Engkau. Mari kita siapkan perjamuan kita pagi hari ini, dan kita merespon firman ini. Dengan mengambil perjamuan ini bersama-sama, saudara bisa mempersiapkan elemen perjamuan saudara, baik roti maupun saudara membuka cawan anggur saudara pagi hari ini. Sambil saudara memegang setiap elemen perjamuan saudara, katakan sama-sama, the gospel story is my story. Amen. Bahwa kisah Injil itu, keselamatan yang Allah kerjakan dalam Yesus, adalah juga kisah saudara. Amen. Saudara, Injil adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Amen. Dan saya tadi berbicara juga dari Kejadian 3, menunjukkan berbagai inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana ketika manusia berdosa, siapa yang mencari manusia? Allah mencari manusia. Amen. Ketika manusia berdosa, dia merestorasi, dia memulihkan hubungan. Ketika manusia berdosa, dia menutupi kesalahan dan pelanggaran manusia dengan kulit binatang itu. Betul? Ketika manusia berdosa, salah satu hal yang penting saudara perhatikan, yang Allah kerjakan oleh karya Yesus adalah dia mengubahkan hati kita yang penuh dengan pemberontakan. Saudara, Adam yang pertama, apa yang dilakukan Adam yang pertama saudara? Dia mengambil buah terlarang itu dan dia apa saudara? Dia makan. Perhatikan, dia ambil dan dia makan. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dia berkata, ambil tubuhku dan makanlah. Saudara, ambil dan makan adalah bahasa pemberontakan. Kenapa? Karena Adam mengambil dan memakan, dia memberontak terhadap Allah. Tapi dalam Yesus, oleh kasih karunia-Nya, dia ubah bahasa pemberontakan tadi menjadi bahasa keselamatan bagi saya dan bagi saudara. Amin. Oleh sebab itu Yesus berkata pada malam terakhir, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Itu dia ambil, dia bilang ambil dan makanlah. Saudara ingat bagaimana Adam, bagaimana manusia itu memberontak terhadap Allah. Dia mengambil buah yang Tuhan larang dan dia memakannya. Tetapi sekarang dalam Yesus, Yesus katakan, aku telah mengambil hukuman atas buah itu, supaya kamu boleh memakan, mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mengambil dan memakan. Hari ini kami bersyukur pemberontakan kami, tapi oleh rahmat-Mu yang besar, Engkau menebus dan menyelamatkan kami. Kalau kami mengambil tubuh-Mu pagi hari ini, kami mengingat akan Engkau. Kalau kami mengambil cawan ini dan mengingat akan darah-Mu yang ditumpahkan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ambil dan makanlah roti-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pemberontakan kita diubah Yesus menjadi keselamatan. Harganya saudara apa? Yesus katakan dia meminum cawan murka
Allah. Kalau kita bisa meminum dari darahnya yang dicurahkan untuk keselamatan kita, kalau kita bisa mendapat keselamatan itu oleh karena darah yang dia curahkan, saudara, semua gratis bagi kita karena dia telah membayar harganya. Apa yang Yesus minum? Yesus meminum cawan murka Allah bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi musuh saudara, bagi teman saudara yang terhilang, bagi keluargamu yang terhilang, bahkan bagi pengharapanmu yang terhilang. Yesus meminum semua cawan murka Allah itu, sehingga kita dapat mengangkat cawan kita pagi hari ini, mengucap syukur untuk karya keselamatan. Ambil dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminumnya bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur pagi hari ini, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, meteraikan kebenaran-Mu, dan biar karya keselamatan Yesus itu menjadi berita yang senantiasa kami pegang sepanjang masa. Melihat kepada apa yang telah Allah lakukan di masa lalu, kami beroleh makna kehidupan kami hari ini, dan kami bersemangat untuk tujuan kehidupan kami dalam kekekalan. Dan biar Tuhan, aku berdoa hari-hari ini kami hidup memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari saudara, ketika kita menaikkan pujian ini, mungkin beberapa dari kita belum familiar, tapi mari kita ambil makna dari pujian ini menjadi kesaksian hidup saudara dengan Tuhan. Thank you Lord. I'm a living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and He made it new. It's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story
pagi hari ini dan saudara terima berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena kekayaan rahmat-Mu yang melimpah. Terpujilah nama-Mu karena kekayaan kasih karunia-Mu yang tidak pernah ada batasnya bagi setiap kami. Hari ini kami bertelut, hari ini kami berserah di hadapan Engkau, bahwa oleh karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam Yesus, oleh karena kasih karunia-Mu yang besar dan oleh iman yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menanggapinya, meresponinya, biar kami pulang hari ini kasih karunia-Mu menyertai kami, kasih karunia-Mu memampukan kami, dan bahkan dengan hidup oleh iman di dalam karya Kristus yang besar, kami beroleh kemampuan sepanjang hari-hari kami, sepanjang hidup kami di hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, untuk mengerjakan seluruh pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi setiap kami. Berkati setiap kami kemanapun kami pergi Tuhan. Setelah ini rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau dengan baik. This is the gospel. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Ambil ini saudara. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dengar saudara, Dia tidak memalingkan mukanya daripada engkau. Dia tidak mengalihkan pandangannya daripada engkau, tapi demikianlah firman Tuhan, Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara.